Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada rekruter DDB Telkom yang telah memberikan saya kesempatan untuk masuk ke dalam tahap seleksi interview ini. Halo, perkenalkan, nama saya Rani Susilawati, saya kelahiran Bandung tahun 2001. Saya merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Saya saat ini berdomisili di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Saya merupakan mahasiswa semester 5 Ilmu Komunikasi Digital Public Relation, Arts University. Saya memilih kuliah pada jam malam untuk mengejar passion dalam komunikasi modern. Saya memiliki pengalaman kerja sebagai admin marketing dan community officer serta freelance sebagai sales. Gabungan pendidikan dan pengalaman praktis ini membuat saya siap memberikan kontribusi pada magang ini. Dan kebetulan, hobi saya mendengarkan musik dan saat ini sedang belajar fotografi. Saya sangat termotivasi untuk mengikuti Digistar internship di DDB Telkom ini karena saya yakin bahwa lingkungan kerja yang inovatif akan memberikan pengalaman berharga. Saya berkomitmen belajar dan berkontribusi serta menerapkan pengetahuan ilmu komunikasi digital public relation ini serta keterampilan dari pengalaman kerja sebelumnya. Saya yakin bahwa magang ini akan menjadi langkah kunci dalam mengembangkan karir saya di dunia komunikasi dan pemasaran digital. Saat ini kesibukan saya fokus untuk mempersiapkan sebuah acara exhibition yang diselenggarakan oleh program studi ilmu komunikasi digital public relation yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2024. Saya memiliki peran aktif sebagai perencana acara ini, khususnya sebagai bagian dari divisi acara dan bertanggung jawab sebagai koordinator pameran karya ilmiah. Dalam peran sebagai koordinator pameran, saya bertanggung jawab memastikan bahwa pameran karya ilmiah ini akan menjadi sorotan yang paling utama dalam acara exhibition nanti. Kesempatan ini juga tidak hanya membantu saya dalam pengembangan diri, tetapi juga memberikan kontribusi positif pada proyek akademis dan kegiatan kampus secara keseluruhan. Dan saat ini juga saya sedang aktif dalam pengembangan kembali karya ilmiah dengan fokus pada topik public relation, khususnya strategi komunikasi pada konten edukatif yang dilakukan oleh influencer di era digital terutama bagi mahasiswa. Proses ini melibatkan serangkaian langkah konteks konkret dimulai dari perencanaan metodologi penelitian untuk menggali pandangan dan pengalaman mahasiswa terhadap konten edukatif influencer. Dalam proyek ini, saya memanfaatkan pendekatan komunikasi modern dan penerapan strategi yang relevan untuk memahami bagaimana influencer dapat menjadi agen efektif dalam menyampaikan pesan edukatif kepada mahasiswa. Saya berusaha untuk mendapatkan wawasan serta mendalam yang mengenai preferensi audiens serta merancang rekomendasi strategis untuk perbaikan konten edukatif. Proyek ini juga memberikan saya peluang emas untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan manajerial secara praktis. Saya terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi komunikasi yang diterapkan oleh influencer. Saya berharap bahwa karya ilmiah ini tidak hanya akan berkontribusi pada pemahaman teoritis di bidang public relation, tetapi juga dapat memberikan pandangan baru terkait dinamika komunikasi edukatif di era digital, khususnya bagi kalangan mahasiswa. Sebenarnya ada banyak pengalaman yang membuat saya cukup senang dan menjadi pengalaman yang luar biasa. Namun, ada salah satu yang membuat hal menjadi cukup menguras tenaga, yakni pada semester 4, saya menggarap sebuah karya ilmiah mengenai budaya bahasa. Meski merasa kesulitan dan kurangnya pemahaman, tekad untuk tidak mengulang kembali mata kuliah MPK atau metode penelitian komunikasi pada semester 6 nanti, saya mendorong diri saya untuk terus berusaha. Meskipun tanpa asistensi intens dengan dosen yang bersangkutan, tetapi dalam waktu kurang lebih 3 bulan, karya ilmiah saya dinyatakan lolos dan masuk pada jurnal Sinta 5. Meski saat ini masih dalam tahap review oleh pihak jurnal, tapi tidak apa-apa, itu sudah membuat saya cukup tenang dan senang juga.
Saya berperan aktif sebagai peneliti, penulis, dan redaktur. Meski awalnya kesulitan, saya berhasil mengatasinya dengan membaca banyak literatur dan berkonsultasi dengan teman sejawat saya. Selama proses ini, saya merasakan kepuasan dan lega. Puas karena berhasil mengatasi kesulitan dan hasil kerja saya akhirnya diakui, serta lega karena tidak akan mengulang kembali mata kuliah tersebut di semester selanjutnya. Pengalaman ini mengajarkan saya tentang ketekunan, kemandirian, dan pentingnya keyakinan dalam mengatasi tantangan akademis. Dan yang terakhir, untuk kemampuan tol saya dalam Microsoft Office, yaitu ada Word, Excel, PowerPoint, itu ada pada nilai poin 8. Lalu ada Canva juga dinilai poin 8, serta Figma itu di poin kelima. Dan saat ini juga saya senang sekali untuk mencoba dan memulai hal-hal baru untuk menambah pengetahuan dan skill saya. Sekian untuk perkenalan diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.